menjaga rasa syukur, keheningan, menikmati saat ini, sekarang ini. Dalam tubuh kita itu ada pemurnian. Asal kita bisa menjaga keheningan dalam diri kita, pikiran kita heningkan, prasangka atau perasaan kita heningkan, di situ ada pemurnian jiwa. Inti dari meditasi itu sebenarnya adalah kita menjaga rasa kita agar selalu hening. Jadi meditasi itu kan banyak sekali metodenya. Tapi dari sekian banyak metode, sebenarnya kita itu menuju ke dalam keheningan. Jadi hakikat dari meditasi itu adalah kita selalu hening. Dan dalam Jawa, hening itu disebut dengan topong rame. Biarpun kita berada dalam keramaian atau kita berada di pasar, tapi pikiran kita sudah tidak terpengaruh oleh keramaian itu. Kita tetap hening. Ayolah bermeditasi 24 jam. Bermeditasi dimanapun dan kapanpun. Karena meditasi itu harus kita lakukan 24 jam. Dimanapun dan kapanpun kita harus selalu meditasi. Tapi untuk melakukan meditasi yang 24 jam atau kita bisa topong rame, itu kan perlu latihan. Dilatih dulu, kita duduk, kita latih atau kita bermeditasi, kita masuk ke dalam nafas kita nikmati nafas kita hayati nafas kita, dan kita fokuskan kepada tengah-tengah dada kita ini. Karena di tengah-tengah dada kita ini ada diri sejati kita yang tahu jalan kehidupan kita. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan kita wajib hukumnya untuk mengenal diri sejati kita. Kenalilah diri sejati kita agar kita kenal dengan Tuhan kita. Setelah kita kenal dengan Tuhan kita, ya pasti otomatis lah kita akan selalu berada dalam kondisi hening. Jika kita sudah hening, ya otomatis juga kita akan selalu merasa tenang, damai, dan bahagia. Ayo latih diri kita agar selalu berada dalam kondisi hening. Heningkanlah pikiran kita, heningkanlah prasangka kita. Jadi inti dari bermeditasi itu adalah kita menjaga keheningan dalam diri kita. Yang dimaksud keheningan itu adalah kita sudah tidak terjebak oleh pikiran kita sendiri. Karena umumnya manusia itu kan terjebak oleh pikirannya, oleh prasangkanya. Kita melihat sesuatu, pikiran kita langsung bekerja. Oh mungkin ini, oh mungkin itu. Pikiran kita akan mungkin sedih, akan khawatir, akan kecewa, dan sebagainya. Heningkanlah pikiran kita, heningkanlah prasangka kita, maka kita akan masuk ke dalam kebeningan. Dari hening masuk ke dalam bening. Jika sudah bening, maka kita akan mengetahui yang sejati. Ning nang ningkung, ning nang ningkung, ning nang ningkung. Kita harus hening dulu. Setelah kita menang, maka kita akan bening. Lah, jika diri kita sudah bening, rahasia itu akan terbuka. Sudah tidak ada rahasia lagi. Karena yang dulu mungkin kita anggap rahasia, kita telah mengetahui rahasia-rahasia yang mungkin dulu kita anggap itu rahasia. Jadi untuk mengetahui rahasia itu, ya kita harus hening, kita harus bening, maka kita akan mengetahui
yang sejati. Jadi inti dari meditasi itu adalah kita menjaga keheningan. Jika kita sudah hening, kita akan bening. Jika kita sudah bening, maka kita akan mengetahui rahasia semesta ini, mengetahui rahasia diri, dan mengetahui rahasia ilahi. Jadi ayo kita belajar bersama untuk bermeditasi. Bermeditasi jika bisa, ya kita langsung bermeditasi dengan lelaku kita ini. Karena meditasi itu kan menjaga keheningan. Kita menikmati, kita mensyukuri, kita berterima kasih kepada Tuhan kita, ya itu pun meditasi. Bagi bapak-bapak yang suka ngerokok, bisa bermeditasi, mungkin di depan rumah. Kita membuat kopi, kita menghisap rokok, dan kita hayati kehidupan ini. Dalam hisapan rokok, kita ucapkan terima kasih kepada diri kita, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Dalam kita menghisap rokok, kita mensyukuri kehidupan kita. Dalam menghisap rokok, kita melihat keindahan ciptaan ilahi. Kita dalam hisapan rokok, kita benar-benar menikmati saat ini, sekarang ini. Itulah meditasi. Jadi sebenarnya meditasi, menjaga keheningan, dan sebagainya, itu bisa dilakukan dalam segala aktivitas. Mungkin ibu-ibu yang memasak, ya ketika memasak, itu benar-benar dihayati. Kita harus mensyukuri kita masih bisa bergerak, kita harus mensyukuri kita masih bisa makan, kita harus bersyukur dan kita harus menikmati kondisi saat sedang memasak sayur. Itu pun meditasi. Jika kita bisa seperti itu, otomatis pikiran ini tidak liar, yang membuat diri kita sengsara, yang membuat diri kita sedih, khawatir, dan sebagainya. Itu bukan di luar diri kita, tapi semua itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Kenapa kita sedih? Karena kita berpikir tentang masa lalu. Kita mungkin alam bawah sadar kita itu memikirkan tentang masa lalu, membayangkan tentang masa lalu, sehingga masa lalu yang kita pikirkan dan masa lalu itu bersifat pahit, itu akan menimbulkan rasa. Mungkin kita mempunyai masa lalu yang pahit. Ketika kita memikirkan, kita terbayang itu, maka rasa itu akan bergejolak. Kita akan bisa dendam, kita akan kecewa, kita akan marah, dan sebagainya. Dan ketika pikiran ini memikirkan tentang masa depan, terkadang kita akan khawatir. Mungkin kita memikirkan ingin beli mobil, tapi kita berpikir, waduh, dari mana uang ini saya dapatkan? Nanti bagaimana ininya, aduh bagaimana nanti bayar sekolah anak-anak, untuk kebutuhan, untuk bayar listrik, untuk beli sabun, ya pesoden sekalian, ya sikat gigi sekalian, nanti bagaimana? Kan itu akan menjadi rasa khawatir. Jadi semua itu ada dalam pikiran kita. Tapi jika kita bisa menikmati saat ini, kita bisa menikmati sekarang ini, kita bisa mensyukuri hidup kita, kita bisa menghayati hidup kita, yang ada hanyalah keindahan, yang adalah kasih sayang ilahi. Maka ketika kita selalu menjaga rasa seperti itu, menjaga rasa syukur, keheningan, menikmati saat ini, sekarang ini, dalam tubuh kita itu ada pemurnian. Asal kita bisa menjaga keheningan dalam diri kita, pikiran kita heningkan, prasangka atau perasaan kita heningkan, di situ ada pemurnian jiwa. Itu sudah otomatis, karena itu sudah menjadi sunatullah. Sel saraf kita, darah kita itu akan menjadi baik. Penyakit-penyakit dalam diri kita, kehidupan kita yang mungkin carut marut,
itu akan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, itu akan termurnikan. Sehingga yang mungkin tadinya rezekinya seret, asal bisa menjaga rasa untuk selalu hening, menjaga rasa tenang, damai, bahagia, penuh cinta, dan sebagainya. Rezeki yang tadinya seret, itu akan menjadi lancar. Jadi ayolah, mari kita belajar bersama. Apa yora sumpek bendino ngerasakno mumet. Ayo obati diri kita dengan kita menjaga rasa kita menjaga pikiran kita agar selalu positif, menjaga rasa kita agar selalu positif, dan menikmati kehidupan kita ini, nikmati kondisi saat ini, sekarang ini. Maka jika kita bisa mempraktekkan seperti itu, jiwa kita akan terbersihkan, jiwa kita akan termurnikan. Beban-beban dalam diri kita, luka batin dalam diri kita, penyakit-penyakit yang ada di diri kita, penyakit raga ini akan secara perlahan itu tersembuhkan. Karena kita menjaga keheningan, jadi bermeditasi dimanapun dan kapanpun. Kita menikmati hidup, itulah meditasi. Kita selalu bersyukur, itulah meditasi. Lakukan meditasi 24 jam. Dan kemarin ada yang bertanya, ketika kita tidur, apakah kita bisa menjaga kesadaran? Ataukah tidur kita dalam kesadaran? Ya pastilah. Jika sebelum kita tidur, kita rebahan nih, kita bisa mengheningkan pikiran kita bisa mengheningkan rasa kita, maka tidur kita itu akan berkualitas. Tidur kita itu akan masuk ke dimensi kesadaran. Mungkin di sana kita akan bermimpi diwejang oleh leluhur-leluhur kita, oleh jiwa-jiwa agung. Dan ketika kita tidur dengan kualitas seperti itu, karena sebelum kita tidur, kita itu menjaga rasa kita, menjaga pikiran kita agar selalu hening, maka di situ diri kita atau raga ini pun mempunyai sistem, raga ini mempunyai sensor. Jadi ketika mungkin kita tidur nih, kita bermimpi di sana, mungkin kita sedang diwejang, kita sedang berguru kepada jiwa-jiwa agung. Dan ketika ada orang yang datang ke kita, itu raga ini merespon, membangunkan jiwa kita yang sedang bermimpi. Jadi ada orang yang datang, seolah-olah kita sudah dengar ada orang yang datang, sehingga kita bisa langsung bangun. Ya itulah kesadaran. Jadi sudah tidak memakai alarm lagi, kita sudah bisa mengatur kapan kita mau bangun. Seumpama kita tidur jam 2 malam dan jam 3 umpama kita mau bangun, kita sudah mengaturnya dulu. Kita sudah berkata pada diri kita, wahai diri, nanti jam 3 saya minta tolong kepadamu untuk dibangunkan. Ya, itu otomatis. Jam 3 kita akan terbangunkan dengan berbagai versi atau dengan berbagai metode. Mungkin pipi kita dicium oleh nyamuk. Mungkin kita itu sumuk. Mungkin ada suara yang mengagetkan dan sebagainya. Banyak sebab untuk membangunkan diri kita, karena diri kita sudah berbicara kepada diri kita sendiri. Jadi tidur kita itu pun akan berkualitas, mimpi kita pun akan berkualitas, sistem organ kita, sel saraf itu pun akan digantikan dengan sel-sel yang baru dengan yang berkualitas. Jadi ayolah belajar keheningan. Kita mau tidur, jika saya pribadi itu ketika saya mau tidur, itu saya tetap fokus ke nafas. Saya nikmati nafas, keluar masuk nafas. Saya berafirmasi dalam diri kita. Seperti contoh seperti ini, dengan keluar masuk nafas. Keluar masuk nafas itu saya isi dengan aku. Keluar nafas itu saya isi dengan bahagia. Jadi seperti itu. Aku bahagia, aku bahagia, aku
berlimpah, aku penuh cinta, aku penuh kasih, aku tercerahkan, aku tenang, aku damai, aku bahagia. Jadi kita tidur, kita itu berafirmasi dalam diri dengan nafas. Itu jika afirmasi universal lah, yang bisa dilakukan oleh semua manusia. Tapi jika yang Islam dengan hu Allah, tapi hu Allahnya itu diisi dengan kesadaran. Ketika kita membaca hu Allah, hu Allah, hu Allah, isi dengan kesadaran. Di balik lafaz hu Allah kita ucapkan terima kasih kepada diri kita. Di balik bacaan atau lafaz hu Allah kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Di balik hu Allah kita berterima kasih atas nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan jika kita melakukan seperti itu ketika tidur, mimpi kita berkualitas, tidur kita pun berkualitas. Biarpun mungkin tidur sejam 2 jam, tapi kita sudah tidak ngantuk. Kita akan merasa fresh. Biarpun hanya tidur 1 jam 2 jam. Karena sebenarnya kelelahan itu terjadi bukan karena pekerjaan. Ya pekerjaan oke, memang iya. Tapi ya 80% lah atau 90% kelelahan itu terjadi karena pikiran kita ini yang liar. Pikiran kita yang tidak menerima kasunyatan. Pikiran kita yang selalu mengeluh dengan keadaan. Pikiran kita yang ribet, jerimet, bundet. Sehingga tubuh kita itu sangat merasakan lelah. Tapi jika kita bekerja dengan rasa syukur, bekerja penuh cinta, menikmati pekerjaan itu, maka kita tidak akan merasakan lelah yang berlebih. Karena kelelahan, kesedihan, kekhawatiran kembali lagi kepada pikiran yang tidak hening. Heningkanlah pikiran kita. Ketika pikiran ini liar, berpikir entah mikir apa nggak tahu, mungkin setor arisan, bayar listrik, bayar anaknya sekolah, bayar warung jangan nopo. Yang dimaksud bayar mau jangan nopo, jangan itu bahasa Jawa, yang kalau di bahasa Indonesia kan itu sayur gitu. Bingung ngarep jangan nopo, jadi mumet. Buang hal-hal seperti itu, kebingungan seperti itu, carut-marut pikiran, overthinking dan sebagainya. Heningkanlah pikiranmu. Benopo agar hidup kita itu bahagia. Bahagianya itu bukan bahagia yang edok-edokan, bukan pura-pura bahagia, tapi bahagia tanpa sebab. Tanpa sebab kita akan merasakan kebahagiaan. Lawang kebahagiaan sejati itu ada di dalam diri kita ini. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kekayaan itu ada di dalam diri kita. Ketenangan, kedamaian, cinta kasih, kemakmuran, keberlimpahan, itu semua ada di dalam diri kita. Masuklah dengan nafas, karena tali penghubung untuk mencapai itu semua, untuk menggapai itu semua dengan nafas yang diisi kesadaran. Karena nafas kita netral, tapi ketika kita berkesadaran aku dipenuhi oleh keberlimpahan, berarti kita mengaktifkan energi keberlimpahan dalam diri kita, sehingga energi keberlimpahan yang ada di dalam diri itu akan memancar, meradiasi keluar dan menarik keberlimpahan itu datang kepada kita. Jadi semua itu terjadi berawal dari dalam diri kita ini. Mari kita belajar berafirmasi, belajar menjaga keheningan, menjaga kesadaran agar kita selalu dalam kondisi bahagia. Karena
Mana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kita jika diri kita itu masih mumet, jika diri kita itu masih jerimat, bundet. Mana mungkin diri kita bisa mengenal Tuhan kita jika diri kita masih sambat baik, bersulah baik. Ayo kita bersyukur, kita nikmati saat ini, sekarang ini, kita nikmati nafas kita ini. Jika kita istiqomah dalam menikmati nafas, dalam menjaga kesadaran, perubahan dalam diri kita dan luar diri kita, itu akan kita rasakan. Jadi itu bisa kita rasakan secara langsung, asal kita terus menjaga diri kita agar selalu bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan kita harus mengheningkan pikiran. Jika kita sudah mengheningkan pikiran, otomatis kita akan bahagia. Jika kita sudah bahagia, di situ kita akan masuk ke dalam yang lebih dalam lagi. Maka kita akan kenal dengan sang suwung sejati. Kita akan memasuki dimensi suwung yang sebenarnya itu bukan suwung, tapi isi. Rasakan sendiri, karena itu lingkup rasa. Rasa itu tidak bisa dijabarkan. Rasa itu hanya bisa dirasakan oleh sang perasa. Seperti pahit, asin, manis, itu tidak bisa dijabarkan, tapi harus mempraktekkan sendiri atau harus mencicipinya sendiri, menyeruputnya sendiri. Maka kita baru paham, oh rasanya asin, oh rasanya manis, oh rasanya pahit. Dan pahit, asin, manis itu atau rasa-rasa seperti itu sudah tidak bisa dijabarkan, hanya bisa dirasakan sendiri. Ketika sudah bisa merasakan sendiri, maka di situ kita akan paham dengan rasanya rasa. Ayo kembali lagi kepada tema awal, yaitu meditasi atau keheningan. Jaga pikiran kita agar selalu hening. Jaga perasaan kita, prasangka kita, rasa kita agar selalu hening.